Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kalian mulai kerja, saya mau titip pesan kepada kalian untuk tetap menjaga kualitas produksi. Hari ini masih sama seperti yang dijadwalkan, Pak. Baik, laksanakan seperti biasa. Kalau ada apa-apa, lapor ke Pak Haikal. Oke, Pak. Baik, silahkan kalian kerja seperti biasa. Ya, Pak. Pak Haikal, ada yang harus saya sampaikan. Ini mendadak. Ada apa, Novita? Kok kelihatan serius sekali? Ini Pak, saya baru selesaikan rekap omset minggu ini. Dan ternyata hasilnya angka penjualan kita turun cukup banyak. Emangnya berapa besar? Turun sekitar 35% Pak. Dan yang lebih parah lagi, sejak 3 hari terakhir ini kita tidak menerima pesanan baru. 3 hari tanpa pesanan? Wah, baru kali ini. Emangnya Pak Farijal belum tahu soal ini? Belum Pak, saya mau lapor sekarang, tapi saya takut karena ini berita besar. Oke, Novita. Kita akan laporkan sekarang ke Pak Farijal. Baik. Phil, apa perusahaan kita baik-baik aja? Aku juga gak tahu tapi kalau pesanan kosong terus ini bisa bahaya. Kayaknya perusahaan ini mau kolaps nih. Saya punya ide untuk perusahaan ini. Masuk. Loh, Haikal Novita, silakan duduk. Baik, Pak. Kok kalian mukanya kelihatan tegang begitu? Ada masalah di bagian produksi? Tidak, Pak. Ada hal yang lebih penting yang Bapak harus lihat. Loh, ini angkanya benar. Benar Pak, sudah saya cek 2 kali dan hasilnya masih tetap sama. Omset turun 35% dan 3 hari tanpa pesanan. Iya, Pak. Kami baru menyadarinya setelah rekapan mingguan. Sistem pemesanan kami juga sepi juga, Pak. Selama ini saya kira semuanya baik-baik saja. Dan kenapa baru dilaporkan sekarang? Maaf Pak, saya juga baru mengetahui angka pastinya pagi ini. Dan setelah saya cek sistem, ternyata pelanggan lama kita sudah mulai jarang memesan. Dan juga kami hanya mengandalkan pelanggan tetap saja, Pak. Kita belum menjangkau pasar yang baru, Pak. Kalau begini terus, bukan cuma bagian produksi yang berhenti. Gaji karyawan, biaya produksi juga bisa kacau. Betul, Pak. Kami harus mengambil langkah cepat, Pak. Ya, siapkan semua karyawan, kita adakan rapat darurat sekarang. Siap, Pak. Baik Pak. Terima kasih sudah datang dengan cepat. Saya mau kalian terbuka hari ini, karena perusahaan kita mengalami masalah besar. Novita, tolong jelaskan perusahaan hari ini. Baik Pak. Berdasarkan rekap minggu ini, omset kita turun 35%. Dan sudah 3 hari ini, kita tidak ada pesan baru masuk dari pelanggan tetap. Saya juga sudah cek lagi sistem pagi ini, dan semua channel perusahaan benar-benar sepi. Haikal, bagaimana kondisi produksi? Karyawan tetap masih berjalan normal, Pak. Tapi kalau pesanan kosong terus,
minggu depan kita bisa kehabisan pekerjaan. Dan stok kain juga masih penuh Pak, belum terpakai. Biasanya minggu ini sudah mulai ada permintaan lama. Selama ini kita terlalu mengandalkan pelanggan lama. Pak, saya sempat lihat konveksi sebelah itu mereka sering live di TikTok. Mereka biasanya posting proses produksi, katalog, dan kayak promo gitu, Pak. Mungkin itu sebabnya mereka bisa rame pesanan. Permisi Pak, kalau boleh saya bicara. Ya silahkan. Menurut saya kita bukan kalah kualitas dan juga bukan kalah harga. Kita cuma kalah terlihat. Kalau kita mau bersaing, kita harus masuk ke dunia digital Pak. Baik, mulai hari ini kita akan lakukan perubahan besar. Saya mau kalian siapkan strategi untuk masuk ke penjualan online. Abil, tolong paparkan rencana lengkapnya. Baik Pak, jadi saya sudah analisis penyebab utama pesanan menurun dan alasan utamanya simpel Pak. Kita tidak terlihat di dunia digital. Sekarang hampir semua pelanggan, terutama pelaku UMKM, mencari konveksi lewat TikTok. Dan perusahaan kita tidak memiliki satupun itu. Rencana saya ada 2 langkah Pak. Yang pertama yakni membuat akun TikTok, dan yang kedua itu live produk setiap hari. Ini bisa bantu ngurangi stok numpuk juga ya, Bil? Betul Bel, dengan marketplace dan live produk sampel dan ready stock bisa cepat keluar. Bill, tapi kami kan sibuk produksi. Terus siapa yang pegang akun sosial medianya? Awal-awal saya yang pegang nanti kalau sudah jalan kita rekrut khusus admin sosial media. Baik, mulai hari ini perusahaan kita resmi masuk ke dunia digital. Abil, kamu saya tunjuk sebagai penanggung jawab digital marketing. Haikal, kamu bantu Abil untuk memproses videonya. Novita, cek biaya anggaran yang kita butuhkan. Semua harus bergerak cepat. Kita akan bangkit. Ini babak baru untuk Safira Fashion. Siapa? Oke, ini ada Kak Spill etalase nomor 23. Etalase nomor 23 ini model terbaru dari kita, Kak. Ya, ini bahannya ada dari katun. Ini warnanya ada dongker. Kita variasi warna lain juga ada. Ada warna beige, sand, mocha, terus ada olive, dan masih banyak lagi, Kak. Kalau ini contohnya dari warna yang dongker. Ini bisa dilihat juga detail lengannya. Jahitannya bagus, Kak, rapi banget ini. Terus juga ini bawahnya. Mundur, Kak. Nah, Cepet juga kamu kerjanya, Bil. Harus cepat Pak, biar toko kita langsung aktif. Wah, keren. Kok rasanya jadi perusahaan besar ya? Saya malah makin bangga kerja di sini. ada pesanan masuk 100 piece. Serius? Padahal akun baru dibuat tadi pagi loh. Teman-teman, perubahan ini bukan hal kecil. Kita mungkin baru mulai, tapi saya bisa melihat kemajuan kita lagi cerah. Mari kita kerja lebih keras lagi, online maupun offline, kita siap berkembang. Teman-teman, beberapa minggu lalu kita hampir kehilangan semuanya. Tapi karena kerjasama, keberanian kita untuk berubah dan usaha keras kalian, hari ini Safira Fashion bangkit lagi. Terima kasih untuk Abil, terutama karena sudah mempunyai ide tersebut. Saya cuma kasih ide Pak, yang menjalankan tetap kita semua. Mulai sekarang, Safira Fashion bukan hanya konveksi biasa, kita adalah konveksi modern dan siap untuk bersaing secara nasional. Ya, ayo kerja lagi teman-teman. Pesanan numpuk nih. Ayo.